niscaya dia melihat Allah dengan terang dan jelas melalui sifat terang pada siang. Tapi Pak, amplopnya 50 orang aja. Diriku pada tuh bertiga ceramah. Ayo Pak, tekanannya gitu. Nah lalu bagaimana? Lo ambilkan. Ini kan berkaitan sifat 20 orang. Nah, Pak, andai kata nih, barang siapa yang mempelajari sifat 20, bahari kita dilajari itu, bertauhid melalui pelajaran sifat 20. Barang siapa mempelajari sifat 20, paham maksudnya, paham maksud dan makna yang tersirat. Makna yang tersirat, jangan hanya yang tersurat. Paham maksud dan makna yang tersurat, niscaya dia melihat Allah dengan terang dan jelas melalui sifat terang pada siang. Tegak. Asal maksudnya paham, bahkan makna yang tersirat. Makna Quran ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada zahir, ada batin. Maknanya kalau nanti jual di pasar itu alih bahasa, terjemah itu alih bahasa, belum makna, belum lagi makna. Namun nyepin bujur sifat 20 ini pelajari, ambil sebutnya wujud. Kenapa wujud ini sifat nafsiyah? Nafsiyah itu diri siapa? Dirinya Allah Ta'ala. Wujud artinya ada, berarti yang bersifat wujud hanya diri Allah Ta'ala aja, yang lain tidak. Makanya dipadatkan sifat nafsiyah itu sebutin aja wujud. Karena 20 bagi 4 kalau nafsiyah, saliyah, ma'ani, maknawiyah. Nah, wujud itu sifat nafsiyah, nafsu itu. Nafsiyah ya diri siapa? Diri Allah. Berarti wujud siapa? Yang sebutin bikin penjelasan. Andai kata barang siapa tadi namanya? Pak, mempelajari sifat 20 itu paham maksud dan makna yang tersirat, niscaya dia melihat Allah dengan terang dan jelas. Yang kedua Pak, bahwa sifat-sifat yang ada pada makhluk itu sebenarnya sifat Allah. Sifat yang ada pada kita ini sebenarnya sifat Allah. Lalu siapa kita? Kita bukan Allah. Kita bukan Allah. Dan kita tidak akan menjadi Allah. Tidak mungkin. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba tidak mungkin jadi Tuhan, apalagi hamba mengaku Tuhan. Tetapi Tuhan jadi apa aja kawan? Karena dia kuasa. Pak, hamba tetap hamba, bukan hari Tuhan tetap Tuhan. Hamba tidak mungkin jadi Tuhan atau hamba mengaku Tuhan. Tuhan juga jangan dikatakan hamba, tapi hamba kenyataan Tuhan. Musawwir itu pada paham majlis. Aku pahaman. Ya lagi. Jangan sosok tambulan memandangkan sesuatu muncul. Nah, jadi sifat yang ada pada makhluk itu sebenarnya sifatnya Allah. Nah lalu untuk mengenal dan melihat Allah tidak mungkin dengan dua mata yang jelek, tentu dengan batin, dengan mata hati. Nah
Kalau pian pandang dengan mata hati, maka dzabal fuadu ma ra'a. Kadang mungkin hati itu salah. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Kadang mungkinnya dusta. Amun pian memandang dengan dua mata, lain. Pian dua ya nomor lima, nomor kata. Coba pandang dengan mata hati dengan batin, maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah dusta apa yang dilihat oleh hati, oleh batin. Itu mungkin bisa melalui lain terus. Ayo. Nah kemudian perkara ini Bapak Ibu sekalian amat sangat perlu pian ketahui baik-baik lah, jangan sampai nanti keliru. Bermula dalil yang menunjukkan atas bahwasannya tiada bagi hamba itu mempunyai sekalian sifat ini, dan yang ada bagi hamba itu mazhar atau kenyataan sifat Allah Ta'ala juga, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Apa ujar Tuhan? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma taraktu alaihi wa la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa qalbuhu alladhi yadhmiru bihi. Jelas banget hadis ini. Apa ujar Tuhan dalam hadis qudsi? Tiada ujar Allah Ta'ala menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan dirinya kepadaku. Hati-hati nang cuma membaca kita pada belajar ini kan salah paham. Makanya disuruh irsyadu ustadin, harus petunjuk guru, itu syarat belajar. Tiada menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan seumpama mengerjakan barang yang aku perlukan atas mereka itu, dan senantiasa hambaku menghampirkan dirinya kepadaku itu dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia. Maka apabila aku kasih akan dia, niscaya adalah aku pendengarnya yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatnya yang melihat ia dengan dia, dan lidahnya yang berkata-kata ia dengan dia, dan tangannya yang memegang ia dengan dia, dan kakinya yang berjalan ia dengan dia, dan hatinya yang bercinta ia dengan dia. Maksudnya begini. Tadi ujar Tuhan, siapa yang menghampirkan orang-orang menghampirkan dirinya kepada Allah, baik yang fardu ataupun perkara yang sunat, maka apabila dia mendengar, maka Tuhan jadi pendengaran. Dia ngerti. Di sini nang ulun padahkan di awal tadi. Kalau jasad pian gawi nang sunnah, pian gawi nang wajib, ini kadang kau menghampiran Allah. Salah kalau pahaman dia. Dikira menggawi nang wajib, menggawi nang sunat, lalu hampir lawan Tuhan, lalu dicintai Tuhan, luput mana? Perkara-perkara yang diwajibkan, perkara yang disunatkan tetap dikerjakan, tetapi tidak bisa menghampirkan dengan Tuhan. Kenapa? Jasad ini kada kawa menghampirkan lawan dakwah. Kenapa? Allah itu bersifat rohani, maka dekati secara rohani. Kalau
kerjakan yang wajib, walau gawe nang sunat tidak bisa mendekatkan lawan Tuhan. Maka itu syarat untuk ma'rifat. Bedakan dulu mana yang qadim, mana yang muhaddas. Bedakan dulu yang qadim mana, nang muhaddas nang mana. Tidak mungkin perkara muhaddas bisa berdampingan dengan yang qadim. Mustahil. Mustahil. Allah Ta'ala itu qadim dan hanya bisa didampingi dengan perkara yang qadim. Jasad hukumnya muhaddas. Muhaddas. Lalu pian gawe yang wajib, pian gawe yang sunat, lalu para lawan Tuhan. Tidak. Itu perasaan pian, sangka aja. Yang betul itu batinnya, rohaniahnya. Kenapa? Karena roh kita ini roh Allah. Kita menyebutnya rasa. Rasa yang ada pada kita itu roh. Nah, roh atau rasa itu roh Allah, rohnya Allah. Kenapa disebut rohnya Allah? Karena terbit dari nurnya, nur Tuhan. Karena terbit dari nur Tuhan, nur Tuhan yang menjadi sekalian roh. Lalu pada kita disebut rasa. Kita bisa melihat itu karena rasa, berarti roh. Kita bisa mendengar itu karena rasa, berarti roh. Dan kita bisa hidup karena ada roh. Itu nur Tuhan. Sedangkan nur Tuhan asal lawan Tuhan. Nah, oleh karena itu gunakan rasa itu untuk berhubungan dengan Tuhan. Menjasa saja. Maaflah nang kori minta maaf. Disarankan untuk Quran baca tajwid, tapi memandang bacaan pian kada terpandang lagi sifat Allah nang kalam. Nah, rusak lahirnya, rusak. Akhirnya kada sampai lawan Tuhan. Tikas dimuntung aja, ngatakan kori nang menjadi imam nih. Bila banyak hafalan, hulu imam. Beristilah sih di muka imaman supaya jangan ada yang lain. Memang suara bagus. Ayat Quran banyak hafal, mau kori, tapi mempertahan dimuntung ada yang sampainya. Yang sampai batas diri, paham? Karena itu hakikat manusia itu rohaninya, bukan jasmaninya. Nah, ini supaya inna lillahi wa inna ilaihi, mudah-mudahan kita sampai. Kalau kita betul mengenal bahwa hakikat manusia bukan jasmaninya tetapi rohaninya, maka sampai lawan Tuhan. Sampai lawan Tuhan. Karena ujar roh. Mana namanya? Yas'alunaka 'anil ruh. Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang roh, qul ruh min amri rabbi. Roh itu perkaramu, roh itu perkaraku. Kalau dia cuma memandang biasa pulang di bulan, kamana kena boleh memati. Kata anak wala hancur. Makanya nalilah duninya. Sekalinya kada sampai, karena selama ini kita cuma bertahan di yang muhaddas. Jelas kan? Bedakan dulu, kenali dulu, sampai kan? Nah, jadi supaya sampai, nang wajib sampai, nang sunat sampai, jangan lagi memandang jasmaninya yang berbuat, tetapi rohaninya. La tataharaku dzarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak sesuatu itu kecuali dengan izin Allah. Tidak akan bergerak jasad kalau ada izin roh. Itu aja. Jadi ke sini mulai turun la haula wala quwwata illa billah. Illa billahnya itu ya roh.
yang terbit daripada nur. Nurnya asal Allah Tuhan serta Allah. Dari awal kita ini tidak pernah berpisah lawan Tuhan. Kenapa dia memisahi? Ini nak sakit ya? Orang tuh bisa dua lagi bini sedih tidak? Oh sedih banget. Kalau sedih sangat sedih banget. Dua lagi bininya paling lawan Tuhan gini ya. Kamu ada sedih roy, berpisah lagi tak menangis. Kepada ada sedih. Bahwa dari awal kita ada pernah berpisah lawan Tuhan sampai akhir. Awal dialah yang awal yang tiada permulaan. Dalilnya ini apa? Paham juga. Madahan orang itu nama madahan luhur, nama madahan ini juga. Dia yang awal yang tiada permulaan. Nang mana dia yang awal yang nur. Wal akhir dia yang akhir tiada berkesudahan. Siapa yang akhir? Roh. Nur jadi roh. Orang harus kenali siapa yang awal, siapa yang akhir. Wal zohir dialah yang zohir. Roh sempurna berjasa. Dibagi. Wal batinu dialah yang batin, yang sifatnya Rabbani, dia nur Tuhan. Bersifat ketuhanan. Dari awalnya pernah terjadi. Jadi jangan menghayal-hayal lagi. Jadi nang wajib digawe, nang sunat digawe, tapi jangan lagi memandang ya berapa lambat tapi hancur terus. Jangan ibu mukanya berapa lambat sudah mulai anak mukanya berapa kali ganti, berapa kali baju gamis pokok. Sekalinya dia sekuara pernah sampai lawan itu tidak tahu. Karena ada memandang sifat Allah pada diri. Suara pian imam apa? Orang ngomong saya jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang mau dikasih. Tapi yang awal itu ada susah. Ini dikarasi sini juga saat ini. Minyak awal itu besar. Tahu itu sudah rahman rahim itu kata berubah. Nah sadar diri ya, mundur dia. Cari yang bagus. Ini dikarasi sini juga. Limpah walak dolim melacung gini. Gininya metek sudah. Gini sini sudah metek. Artinya bukan mikir kan? Habis. Paham metek berarti dia begini lagi. Nanti pasang ini kenapa palsu? Bahwa dolim tak putar macam gitu. Lalu ada kawannya itu menyambut ayat. Nah itu bisa. Nah bergambar itu di bagaimana rasa. Nah kembali. Lalu bagaimana lagi? Bapak Ibu yang sekalian, untuk memaham perkara sifat, ulun kembali awal begini. Ketika Allah berkehendak menciptakan alam semesta supaya tahu di sifat dan bisa mengesahkannya, kan pembahasan kita ini wahdaniyatu sifat, mengesahkan sifat. Ketika Allah berkehendak menciptakan alam semesta, saat itu Tuhan, saat itu tidak ada wujud melainkan Allah. Tidak ada wujud melainkan Allah. Pegang. Kalau tidak ada wujud melainkan Allah, maka di sisi Allah semua makhluk adalah hidup. Karena tajalli dari Zat yang maha hidup. Tidak ada wujud. Berarti kita ini tajalli dari Zat yang maha hidup, maka
tajali itu maksudnya boleh nampak, nyata, dari zat yang maha hidup. Jadi nanti pada akan mati, kita ini cuma pakai jatah di dunia ini habis. Jadi mengarang mati jangan terlalu dikatakan. Bila dia dikatakan mati, setiap yang mati satu sakit, setiap yang mati satu bangkai. Bangkai ya? Bangkai cuma bahasa halus kalau mayat. Itu bahasa halus mayat. Nang halus ke atas dari jenazah. Nang mati tadi. Bila mati itu sakit. Bila mati bangkai. Dan bila mati karena dia bangkai hancur, berbau. Mengarang bangkai bau ada? Bau. Nah, siapa? Di sisi Allah semua makhluk adalah hidup karena tajali nampak terbit dari zat yang maha hidup. Hidup pada ada merasa nah hidup itu Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada yang hidup pada diriku melainkan yang hidup itulah Tuhan yang bernama Allah. Ditanggung kasana kemari. Ayo dia mengarasi larus. Bila biana hidup kulun nafsin la yaqtul maut, pasti maut. Di dunia maut boleh maut, di dunia maut boleh maut. Kulun nafsin la yaqtul maut, siapa aja yang merasa hidup pasti mati. Karena mengerti hakikat hidup, tidak ada yang hidup pada diri itulah Tuhan yang bernama Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah yang bernama Allah itu nur? Karena nur yang diliputi sifat asma af'al. Dan sifat asma af'al inilah yakni nur yang bernama Allah. Kalau kita ini nur Tuhan, maka akan kembali lawan Tuhan. Inna lillahi, karena kita nur Tuhan, wa inna ilaihi. Jelas-jelas mulai bolehnya dikenang sasan. Dalilnya ada dua, biar mengambil yang mana puluh nafsin saya qatul maut kan inna lillahi kan. Ya. Lagi kan menghafal Quran ya. Kalau dia mengambil dari kulun nafsin za'iqatul maut, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Quran juga jadi tanah, asal tanah kembali ke tanah, dikalaukan pulang dari tanah. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yaqum wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Quran pulang menjawab kekal ya Tuhan. Lalu ngarang kata bal ahya hidup selalu. Ayo Quran dijawab Quran. Nah apa-apa Quran lagi. Quran dijawab Quran. Nyaman kalau gitu. Nah ini ke menghafal Quran naik. Jangan hafal keperluan. Mau enggak? Witan menyuruh nang witannya juga sama kayak kapal itu kan. Nyaman kena apa nih dapat mahkota. Aku tahu. Aku guru loh. Kan siapa yang menghafal Quran nanti orang tuanya dapat mahkota. Ini itulah. Berarti ada eksklusif menghafal Quran. Orang menghafal Quran, mempelajari Quran supaya mengenal. Kenapa pernah hujan? Luput, pernah perlombaan, tempat itu. Nah, dan hari ini, anak begitu suruh apa?
Tapi bukan dunia. Mudah-mudahan dia dapat hidayah itu dia. Tahu isi Quran itu. Ikra. Nanti kehendaki menghafal Quran itu Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah dibacakan ayat pertama turun. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan kamu disuruh membaca diri. Ayat pertama. Mau bisa gitu. Jangan beri aku. Beri aku dari apa namanya? Malar. Dah. Jelas? No. Ayo. Itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah. Itu sebenarnya. Yang mana ulun katakan ulang-ulangnya bila dengan Tuhan ini enggak diulang-ulang, sulit mau sih. Bu, nih, sekali lagi Pak, biar kita perlu banyak belajar, penting biar paham kau makai dia. Sebab ini mutiara, bukan batu kerikil. Nampak tadi? Ketika Tuhan berkehendak menjadikan alam semesta, saat itu tidak ada wujud melainkan Allah. Karena tidak ada wujud melainkan Allah, lalu bagaimana? Berarti di sisi Allah semua makhluk adalah hidup asal tahu. Ini dijelaskan. Nah, hidup itu Tuhan. Dari Tuhan di mana? Tuhan paling bukan ada di mana-mana. Tuhan bukan ada di mana-mana, bukan. Jangan Tuhan ini hendak memanggil di mana ada kehidupan di situ ada. Bukan Tuhan ada di mana-mana. Jelaslah. Semua makhluk itu adalah hidup karena terjadi dari Zat yang maha hidup. Nah sekarang kalau kita tahu itu bagaimana kedudukan kita, minta reda kedudukannya ini kayak apa? Dengar baik-baik. Kita kasih sifat, karena yang kita bicarakan adalah sifat. Allah memiliki sifat hidup, berilmu, berkehendak, berkuasa, ya kan? Mendengar, melihat dan berkata. Jelas? Sekarang benar. Itu sifat siapa? Sifat Allah. Kedudukan yang ada pada diri, bukankah tadi zahir sifat Allah pada makhluk untuk memandang, untuk melihat Allah melalui sifatnya. Dengan demikian hidupnya, ini golongan yang pertama, hidupnya sempurna dan menyadari kesempurnaan secara sempurna. Apa siapa ini dan apa maksud hidupnya sempurna dan menyadari maksud hidupnya sempurna dan menyadari kesempurnaan bahwa yang ada pada dirinya ini tidak lain sifat Tuhannya. Hidupnya sempurna dan menyadari kesempurnaan secara sempurna kadar haknya. Maka golongan ini para nabi, para rasul, para wali dan orang-orang soleh ini tahu masuk di situ. Hidupnya sempurna, menyadari kesempurnaan secara sempurna bahwa sifat yang ada pada dirinya bukanlah sifatnya melainkan sifat Tuhannya. Maka masuk orang di golongan para nabi, para rasul, para wali, para soleh. Yang kedua, kita masuk golongan mana? Yang kedua, hidupnya sempurna tetapi tidak mengenal kesempurnaan. Nah ini orang awam. Hidupnya sempurna, melihat. Nah, ada sifat itu ada pada dirinya, tetapi dia tidak mengenalnya sempurna. Ini orang awam. Yang ketiga,
sifat hidup. Sifat hidup yang namanya hidup ketika hayat atau hidup mendengar hayat berubah jadi sama belat paham itu hayat juga. Ketika hayat atau hidup itu melihat pengaruh si hayat bosok. Ketika hayat atau hidup itu berkata, berarti hayat itu bernama alam. Itu hayat sayangnya. Nah sekarang sifat hidup, tetapi Pak Ibu tidak menyadari mereka itu hidup, kada sadar bahwa ini sifat Allah. Itulah maaf binatang. Maaf ini sesuai Quran. Ulaika kal an'am bal hum Allah. Tuan guru atau yang di masjid dilanggar dan dosanya tuan guru nak menentang ini dosa. Kenapa? Sifat hidup tetapi mereka tidak menyadarinya. Sifat Allah ini kada disadarinya ada pada dirinya. Itulah digolongkan binatang. Ulaika kal an'am bal hum Allah. Mereka itulah kata Allah laksana hayawan binatang. Bahkan lebih susah dari binatang. Kada sadar. Dan golongan yang keempat, golongan mana? Tidak hidup secara sempurna. Hidup tapi tidak sempurna, maksudnya tidak diizinkan. Nah, benda-benda ini bukankah tadi di sisi Allah semua makhluk adalah hidup? Kalau mampir kena bertakun guru lagi makan hidup, kenapa ada bergerak? Nah inilah takut tidak hidup secara sempurna. Ia benda-benda mati, hakikatnya ininya hidup juga, tapi tidak diizinkan bergerak. Jelas? Yang jelas semua hidup karena terjadi dari Dia yang maha hidup. Ini golongan nampak ini masuk mana dia? Yang tak tahu dipilih kan dalam selawat golongan namanya. Tuhan hanya tertawa itu yang paham atau mau mulut apa? Nah benda-benda di sisi Allah semua makhluk adalah hidup karena terjadi dari Dia yang maha hidup. Pohon, batu, tumbuh-tumbuhan hidup berada hidup yang dikira hidup. Nah di situ golongan mana kita? Masuk golongan orang soleh kan, nabi. Tidak ada nabi setelah akunya nabi, jadi jangan ngaku-ngaku nabi. Mengaji tasawuf nak jadi nabi, mau berkenal Muhammad nak jadi Nabi Muhammad lah, berkenal Allah nak jadi Allah, luput. Bukan itu kita mengenal agar supaya menghilangkan keakuan dan bisa mengesahkan. Itu juga orang mengenal, bukan tambah mengakui. Jelas lah. Nah golongan orang soleh kan, orang awam kan, golongan binatang kan, atau benda mati. Ini kita kalau dia apa lagi orang mati, belum mati orang mati dulu. Ada orang apa ini, biar di belanja itu pada apa gitu, kalau hidup lagi. Ada lagi marahnya itu belanja dulu. Ada bencana. Ini mengatakan sih. Masa kali kaki itu bagaimana? Jelas. Ayo, belum ditarik lalu lagi yang mati ini seorang wali yang mengatakan doanya apa? Supaya menghidupkan senjata mukmin. Begitu bahasa halus sebenarnya. Aku mana ada lagi? Allahumma qawli dzakari fa inna fihi sholahan li ahli. Ini yang berdoa ini dari seorang wali. Allahumma qawli dzakari, ya Allah kuatkan zakarku. Zakar itu yang kemauan. Fa inna fihi sholahan li ahli, karena baik untuk diriku. Bangun kuatnya menolak.
2017 lagi loh. Itu bacanya. Nah kedua pulang, nah kedua tiupannya. Ini kayak itu mau kaki deh. Jika mengaji lawan ini lengkap. Jauh dibatin. Kenapa? Baca dibaca jadi dia. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, la ilaha illallah, wahidul Qahar. Nama lagi ya? Ya, ini nih apa tukang urut? Kalau bina patah, atau terserah ini, pingkur dulu, kepala itu pingkur. Diurut ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, la ilaha illallah, wahidul Qahar. Wah, ada nama cakep. Salahnya ada anak kalau dia keluar sudah ya tutup saja tutup. Nah ini ada yang mencoba malam ini. Ikan undangan di kita tidak dari guru mana ikan mengaji kita dalam untuk sudah kembali Pak perkara ini sehingga Pak Bukma secara maknawi Masya Allah ciptaan tersebut yakni alam semesta ini secara maknawi sudah secara hakiki, secara hakikat, secara maknawi, secara hakiki, secara hakikat ciptaan seluruh alam semesta ini mengandung asma dan sifat. Bahkan diri kita ini mengandung asma dan sifat Allah. Sifat Allah seluruh alam dengan maksud apa? Untuk memperlihatkan Allah pada alam semesta. Jadi tujuan Tuhan menjadikan kita ini untuk memperkenalkan Allah. Bukan kita jadi Allah, bukan kita mengaku Allah, untuk memperkenalkan Allah. Karena kita ini mengandung asma Allah dan sifat Allah. Jelas kan? Makanya jangan heran kalau awan bertulisan Allah. Heran pian di diri pian kaderan. Berarti kalau awan melihat batu tulisan Allah ingin dinampakkan pian kaderan ala berbentuk melihat pohon bertulisan Allah, buah bertulisan Allah. Sebenarnya seakan ada yang nampak tulisannya, ada yang secara rahasia, tapi semuanya menampakkan akan keberadaannya Allah. Jelas kan? Kenapa lagi ditampik-tampik? Allah ribut bertulisan Allah masing-masing mengamera. Nempel kamera ini jadi kebutuhan. Gambarnya dijual, dibingkai. Mana ada yang ini Pak? Mana aku yang dibingkai? Bapak aku dibingkai. Menjaga boleh tak dibingkai? Jelas kan? Oleh karena itu kan ada hadis tafakkaru fi khalqillah. Tolong ulama tuan guru jangan untuk menyampaikan hadis ini saja tanpa mengerti. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Nah ini bubuhannya membingkas lewat ayat ini padahal paham. Kan kalau secara terjemah pikirkan makhluk jangan memikirkan zat, ya Pak. Padahal yang dimaksud itu apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Maksudnya tafakurlah tentang makhluk
itu nang dimaksud tafakkaru bil khalqillah wala tafakkaru bi zatillah. Mau juga jadi turun menghantam orang lawan dalil itu seorang tidak paham lagi. Pikir atas makhluk, jangan memikirkan dia Allah. Allah pahamlah, ulang-ulang tafakur tentang makhluk dengan dengan sebenar-benar tafakur niscaya menghasilkan ini pikiran. Makanya menarapan pikiran kenali makhluk menarapan nafsu niscaya menghasilkan ma'rifat tentang Allah dengan merenung makhluk, dengan mengenal makhluk, bukan tentang makhluk tersebut, karena makhluk tidak ada pada hakikat. Jelas? Aku tahu ini mengukur tafakurnya. Ini tertahan di makhluk aja tafakkur. Kayak apa Anda sampai lawan Tuhan itu tak ukur. Itu yang dimaksud. Jadi gue heran kadang-kadang wanginya berdalil. Karena kok bisanya kayak itu pulang di padang kurang pengalasan. Itu mandinya asli atau dibujurankan apa? Jelas kan? Ini nanti pembuli diri alam semesta. Mengukur tafakurnya sampai lawan bukan tentang makhluk lagi. Nanti ini kenyataannya bagi makhluk tidak ada. Allah bersifat wujud artinya ada, mustahil ada artinya tiada. Kita ini ada, kadang bahkan ada lipat. Pikiran seorang juga. Jangan lupa pada Tuhan. Nak mulai jadi dino. Nah itu maksudnya mengukur tafakurnya maka sampai ma'rifatnya tentang Allah, bukan tentang makhluk lagi yang dipikirkan. Itulah ma'arafan nafsahu faqat arafan. Siapa mengenal diri, nama tafakur tentang makhluk tadi faqat arafan, bukan lagi lawan makhluk, tapi hasilnya ma'rifat kepada Allah. Faqat arafan. Sifat-sifat yang ada. Lanjut. Bagaimana? Biar itu mengaji malam itu. Pada nama sekitarnya itu untuk segi kapan itu untuk aku memang good. Jangan ada lagi. Guru ini pintar. Murid pintar-pintar lagi guru ini kok bagaimana hukum narik? Padahal mau jual. Sekarang apa ini? Wajah. Ayo. Dengar. Untuk agar supaya kita ini mengenal sifat, bagaimana? Tentu kita harus mengenal asal mula kejadian. Dan yang mula-mula dijadikan siapa? Hakikat Muhammad atau Nur Muhammad, atau hakikat sekalian ruh, atau akal pertama, atau kolom, atau pena. Jadi belum sampai beratan supaya jangan bingung. Kalau pakai hadisnya gue yang adanya akal pertama, hadisnya 60 ini gue kolom. Sanyangan itu menyatakan hakikat Muhammad atau Nur Muhammad atau hakikat ruh atau hakikat akal atau akal pertama begitu atau kolom pena.